Hai, sebut saja aku Bintang Biru. Kali ini aku mau membawakan sebuah cerita tentang dua sahabat yang terlibat perasaan rumit. Jadi, aku punya seorang sahabat, sebut saja Bima. Sebenarnya ada 4 orang dalam circle kami. Tapi suatu hari kita berpisah dan tinggal aku dan dia aja yang masih di kota ini. Seperti cerita klasik kebanyakan, aku pun tak pernah menyangka orang yang dulunya tak pernah kupandang sebagai laki-laki, kini bahkan menempati ruang istimewa di hatiku. Kami mulai sering jalan beberapa bulan ini, rutin bertemu setiap akhir pekan di setiap minggu. Tanpa sadar, pertemuan itu membuat hari mingguku terasa berbeda dibanding hari-hari minggu sebelum kami begitu dekat. Aku sempat memberinya kode keras bahwa aku menaruh hati padanya. Awalnya, aku mengatakan dengan serius, tetapi kemudian aku merayunya dengan candaan. Karena aku yakin sebenarnya dia tahu. Tapi dia pura-pura tidak tahu saat aku mengungkapkan kode dengan nada serius. Mungkin dia memang lebih suka cara halus, pikirku. Akhirnya, semakin lama dia mulai mengikuti candaanku. Terkadang berceletuk bahwa aku calon mantu ibunya. Kadang-kadang dia bertanya padaku tentang konsep menjalin komitmenku itu seperti apa. Sampai pada akhirnya dia bilang, jalanin aja dulu. Mungkin dia sudah mulai merasa yakin, pikirku. Sedari awal, aku tahu dia orang seperti apa. Dia tidak pasti dan belum memiliki keberanian menjalin komitmen dengan seseorang. Pemikirannya rumit tentang sebuah hubungan. Aku juga tahu, konsekuensi aku menyukainya adalah menunggu lama dan berpotensi patah hati. Awalnya aku mau menyerah, tapi kemudian salah seorang sahabat yang ku beritahu tentang perasaanku berkata, "Jangan nyerah sekarang. Gimana kalau kamu jalanin aja sesuai keinginan dia? Toh, sekarang pun kamu lagi sendiri. Ya, anggap aja sambil nunggu jodoh datang gitu. Toh, kalau sama dia, kamu juga bahagia kan? Gak dirugikan apa-apa kan?" Aku membenarkan argumen itu. Mulai menata hati agar meski berujung patah hati, hatiku tak terlalu remuk. Jujur saja, menyukai sahabat sendiri adalah hal yang menyeramkan. Kalau kita mau menyelamatkan hati kita harus mengorbankan persahabatan kita. Begitupun sebaliknya, kalau kita mau menyelamatkan persahabatan, artinya kita harus tega dihancurin sama perasaan sendiri. Serba salah. Dan aku memilih persahabatan. Kuputuskan untuk tetap di sisinya walaupun aku sadar kehadiranku tak seberapa berharga di matanya. It's okay, karena ini perasaanku, dan aku yang memutuskan tetap mencintainya. Akan kutanggung semuanya sendiri, dan aku tidak akan menuntut balas dari dia. Terkadang aku ingin menertawakan kepercayaan diriku di masa lalu yang mengatakan aku gak akan mungkin ada rasa sama dia. Di mataku, dia sama seperti teman perempuanku yang lain. Sampai kapanpun pandanganku akan tetap seperti itu. Karena ternyata kesombongan itu dipatahkan oleh fakta bahwa yang mengendalikan perasaan manusia itu bukan manusia itu sendiri, melainkan Tuhan. Sekarang, yang bisa kulakukan hanyalah menikmati perasaan ini. Menganggapnya bagian dari cerita yang mungkin akan sangat berkesan di masa depan. Kisah yang akan kuceritakan kepada anak-anakku dengan tersenyum, sembari mengingat momen berharga yang pernah kita lewati bersama.
Sekian cerita dari aku kali ini. Thank you sudah mendengarkan.